Selamat datang di On Talks by On Steril. Jumpa kembali dengan saya Acil. Wah, kita kedatangan tamu istimewa ya Mas. Istimewa nggak Mas Anggir? Ya istimewa. Satu grup ya. Tapi bedanya di mana Mas? Bedanya di jadwal aja. Di giliran ini harus dapat giliran. Baru bisa tahu. Oke, tamu kita saat ini adalah Mas Vincent. Halo. Halo Mas. Halo. Apa kabar? Puji Tuhan baik. Mas Acil gimana kabarnya? Alhamdulillah. Mas Anggir? Perkenalkan Mas Vincent. Ya, halo buat teman-teman semua. Perkenalkan saya Vincent. Kemarin udah nge-host, sekarang gantian saya yang ditanya-tanya ya. Kita korek-korek ya Mas ya. Boleh. Sedalam mungkin, dalam palung marijuana. Marijuana apa? Marijuana. Engko dhewe digerebek, Pak. Oh iya ya. Habis minum kopi ini loh. Ana marijuana itu tak kowe. Kopi hitam kapal api, Pak. Mas Vincent, Piye? sehat Mas? Sehat. Gimana Mas keadaannya Apa ya? sekarang? Keadaan yang mana? Keadaan keuangan atau yang lain-lain Mas? Kalau keuangan berat Mas teman. Kalau keuangan berat Mas Yan. Berat ya? Ya, belum gajian Mas, tanggal tua sekarang. Masih tanggal tua soalnya. Gajiannya masih agak lama. Masih agak lama. Oke, Mas Vincent sekarang lagi fokus di bidang apa Mas? Kalau fokusnya sekarang sih ya ini di channel ini nih. Lagi fokus di channel ini. Soalnya channel yang sebelumnya bukan channel saya sendiri loh ya. Channel yang sebelumnya kan rencana mau dikembangin juga. Cuma Channel YouTube. kita YouTube cuma sama teman-teman ya mending fokus di satu channel dulu aja. Gitu aja Ini sih. fokus Di- ke channel ini dulu. On steril dulu. Oh, yang Gitu. channelnya Mas Vincent? Kalau channelku yang pribadi masih jalan, cuma belum banyak yang subscribe. Kalau mau subscribe nanti dicantumin ya Mas. Iya, Oh. namanya Vidas Entertainment. Itu isinya apa Mas? Itu Belum tahu dong kita. Itu sebenarnya isinya hobinya saya sendiri sih. Itu aslinya bikin channel pribadi itu buat karena saya pengen bikin karya meninggalkan jejak digital saya sendiri. Terus sama buat ngelatih komunikasi sih sebenarnya. Soalnya kan saya orangnya sebenarnya introvert, susah ngobrol sama orang. Oh, Gitu aja sih. tapi kan jenengan bekerjanya di perawat ya? Di keperawatan. Sekarang saya jadi perawat di salah satu rumah sakit di Semarang. Perawat ya Mas. Perawat sama game kan jauh Mas. Kenapa nggak ngembangin di perawat aja Mas? Channel YouTube-nya. Kan Saya- asik juga, banyak. Nggak perlu ngorek-ngorek yang lain, tinggal praktekin gitu kan Mas. Iya, kalau sebenarnya untuk channelnya sendiri, pertama saya bikin game karena Hobi. hobi sendiri saya game, dan kedua masih belum yakin mau dibawa ke keperawatan atau kesehatan channelnya. Soalnya udah kepikiran bikin konten tentang kesehatan atau keperawatan. Cuma waktu itu belum yakin karena ya satu merasa ilmu saya masih belum banyak gitu loh. Soalnya nggak enak aja kan kita kasih informasi tapi kok nggak lengkap gitu. Jadi masih riset dulu bikin konten kesehatan yang bagus tuh gimana sih, sambil tetap gamenya jalan. Gamenya kan nyantai sambil Record. sambil daripada hobinya cuma ngegame biasa aja, mending dijadiin konten aja sih gitu aja. Nah, Ngomong-ngomong Mas Vincent tuh lulus tahun berapa tuh? aku Lulus pendidikan kuliah. kuliah itu ambil D4, cuma D3 dulu itu lulus wisudanya 2014. Nah, terus D4-nya 2015. Jadi selama kuliah D3 juga ada materi D4-nya ya. Jadi kalau misalkan dibandingin teman-teman yang kuliah di S1 atau yang lainnya, mungkin aku kasih cerita sedikit. Kalau di D4 biasanya kuliahnya dari pagi bisa sampai maghrib, bisa sampai, kalau siangnya bolong nanti malamnya yang masuk. Malam sekitar jam 7 atau jam setengah 8 gitu.
D4 itu berarti Kalau kuliahnya berapa tahun, Mas? D4 itu 4 tahun. 4 tahun? 4 tahun. 4 Enggak, maksudnya tahun. dari D3 itu 3 tahun terus tambah 1 tahun atau 4 tahun sendiri? Enggak. Jadi kalau yang saya kan kuliah di D4 di salah satu universitas negeri di Solo. Itu dari selama 4 tahun. Tahun pertama aku D3. Itu sembari ada diisi materi D4-nya. Oh, itu emang langsung kayak gitu, misal Iya. lanjutan di D4 gitu. Iya, jadi lanjut. Oh. Nanti kalau misalkan 3 tahun, selama 3 tahun kamu kuliah ngisi ya nyelesain kuliah D3, ada tambahan materi dari yang D4-nya. Oh. Nah, kayak yang gitu. ntar setelah D3 selesai waktu itu tahun 2014, kalau mau ngelanjutin D4-nya ya lanjutin, kalau enggak ya silahkan. Mungkin kayak Mas Hangger ya. Mas Hangger kan dulu enggak ngelanjut D4 ya, Mas. Enggak. Tapi memang murni sih. Oh, kalau Mas Hangger murni ya? Enggak juga. Dua juga. Cuman murni D4-nya beda gitu loh. Oh, gitu. Bukan D4 yang general. Oh, gitu. Kalau aku D4-nya dulu udah di spesifikin. Oh, Jadi D4 ada D4 kritis sama yang waktu itu gadar. Oh. Ada 2 kelas, yang satu Iya, iya. kritis, satu gadar. Nah, aku itu kritis. Jadi selama kuliah D3 itu kadang malamnya atau sorenya tergantung dari dosen luar kan, maksudnya dosen luar tuh dosen yang bekerja di rumah sakit. Itu off-nya waktu di rumah sakit jam berapa? Kalau dia off-nya lagi malam ya kita kuliahnya malam. Tapi sekarang masih ada, Mas, D4 di Solo. Masih, Mas. Masih. Enggak, maksudnya kalau kita kan kerja di rumah sakit kan yang dibutuhin S1 ya. Nah, ya ini buat Kalau yang teman-teman D4 yang ada? yang mau masuk kuliah keperawatan terutama bingung jurusannya. Sebenarnya D4 juga beberapa ada yang mencari. Cuma nggak begitu banyak dibandingkan D3 dan S1. Oh. Sekarang kan Masyarakat, juga kalau nggak salah ya dengar-dengar kalau mau STR-nya STR D4, STR D3-nya kan harus diambil. Jadi diganti STR D4. Jadinya susah kalau kalian mau daftar ke rumah sakit yang butuh D3, walaupun kita punya 2 ijazah, D3 sama D4, cuma kan STR yang dipakai kan tergantung STR-nya itu kan. Kalau D3 sama D4 S1 ya, Mas ya. Kalau ngomongin gaji D3 sama D4 sama apa enggak sih, Mas? Kalau D3 sama D4 beda. Kalau D4 ya setara S1 kalau mau gaji. Setara S1 ya? Cuma balik lagi ke tempat kalian bekerja. Oh, Kalau lowongannya D3 kalian daftar pakai D4, mungkin kalian bisa nego lah ya. Satu karena kalian punya skill tambahan kan bisa. Cuma tergantung rumah sakitnya. Kalau mau nerima dengan gaji D4 setara S1 ya oke-oke aja. Cuma kalau tempat rumah sakit atau tempat kalian bekerja kayak butuh klinik dan lain sebagainya butuhnya D3 dan bisanya cuma provide yang setara D3, ya mau nggak mau ya segitu. Jadi gitu loh. D4 itu banyak di skill prakteknya ya, Mas, daripada kelas. Kalau kayak gitu. Dibilang skill praktek iya juga, dibilang ilmu juga sih ya, hampir sama kayak S1. Soalnya kita juga agak lama juga. 4 tahun ya. Jadi ya untuk gini, kalau yang di D4 kebanyakan di 3 tahun pertama waktu D3 itu banyakin ilmunya aja. Banyak kelas. Banyak ilmunya. Terus yang di tahun akhir semester 7-8 itu yang lebih lama di prakteknya. Berarti istilahnya full ya gitu. Iya, full jadi di lapangan, di rumah sakit apa di puskesmas. Kebetulan kan aku di kritis. Jadi waktu dari semester 1 sampai 3 ya bahas kritis semua, termasuk ventilator, termasuk foto ronsen, termasuk membaca EKG. Iya. Termasuk defibrilator.
semua sampai ACLS juga termasuk. Nah, ACLS itu khusus dokter ya kayaknya ya. Iya, tetap dipelajari biar Iya, iya. tahu. Jadi waktu di ACLS itu kita bisa tahu posisinya dokter kayak gimana, posisinya perawat gimana. Iya betul. Terus waktu penanganan gimana kalau misalkan ada hal yang emergency gimana. Nah, ntar waktu di semester 7-8 prakteknya ya sekitaran yang kritis-kritis. ICU, ICVCU, picu-nicu, itu ya nggak cuma seminggu 2 minggu, berminggu-minggu, bisa ada yang berbulan-bulan malahan. Nah, di situ pun kadang kita juga dikasih buat ilmu buat manajemen sendiri. Yeah. Jadi nanti ada satu pasien atau berapa pasien yang dikelola mahasiswa prakteknya sendiri. Karena di beberapa rumah sakit angkatan kita sih ya waktu kuliah itu di beberapa rumah sakit sudah ibaratnya tuh bisa dilepas gitu loh. Oh, jadi nggak perlu dihandle ya, nggak Iya. perlu ikut senior terus gitu. Iya, jadi kamu mau masang infus lah, kamu mau konsul apalah, monggo. Ya tapi tetap kita sebagai yang namanya mahasiswa tetap konsul sama perawat yang di situ. Senior gitu ya. Iya, soalnya satu yang namanya dulu kan saya kuliah di Solo, jadi rada wong Solo kan ketok halus-halus terus. Jadinya ya mau ngapa-ngapa ngomong sik lah. Iya. Baik kula nuwun sik lah. Betul. Iya, nggak mau ambil resiko juga sih waktu itu. Gitu, Mas. Kalau waktu prakteknya Mas yang paling berkesan itu di mana Mas? Di ruang apa gitu? Sampai sekarang masih inget gitu. Wah, yang sampai sekarang masih inget banyak, Mas. Yang paling berkesan pengen tahu saya waktu Yang paling di 4. berkesan itu yang jelas di ICU sih. Di ICU. Itu yang waktu itu sih beberapa udah semester akhir sih waktu itu, udah semester 8, udah ngelewatin banyak itu, waktu udah mulai stres ya. Wis stres, pasien nggak masih sadar, cuma kan karena terpasang tracheostomi nggak bisa ngomong. Tracheostomi yang nggak tahu itu alat nafas lewat tenggorokan, leher. Kan ngomongnya nggak jelas. Nah, waktu itu minta tolong kan nggak bisa ngomong jelas kan, kita komunikasinya pakai tulisan. Itu Gitu. pasien kecelakaan atau emang ada riwayat penyakit Mas? Riwayat penyakit. Riwayat penyakit. Nah, setelah tindakan nulis, setelah nulis, selesai jaga, yaudah kan nggak bisa tak baca nih. Tulisannya nggak bisa tak baca, ya wis tak bawa aja. Saya tanya seniornya juga nggak bisa baca, ya wis tak bawa lah. Besoknya tuh pasiennya plus itu meninggal. Mungkin istilahnya kayak pesan terakhir gitu Mas, tapi nggak bisa kebaca gitu ya. Lah waktu gitu, itu saya kan juga tanya sama yang bukan kepala ruang di situ tuh, kayak CI saya, cuma dia nggak di ICU-nya. Nah, dia tadinya waktu saya kuliah kepala ICU-nya. Nah, sekarang udah naik jabatan, waktu itu jadi case manager. Ketemulah, ceritalah saya. Cerita lah, waktu itu masih saya bawa loh, diliatin, katanya tulisannya terima kasih Mas. Kayak gitu. Cuma itu tok sih. Ya aku habis itu toh. Setelah itu stres saya. Nah, itu. Gini loh. 4 tahun belajar di ICU, terus praktek terus di ICU, ya namanya masih muda saya, mentalnya masih agak belum begitu stabil, punya ilmu tapi masih nggak bisa nolongin, rasanya tuh kayak ada beban tersendiri. Dan nggak cuma satu itu masalahnya kan. Kan sudah ngelewatin beberapa bulan itu. 1 tahun itu di ICU, ICVCU. Di ICVCU juga ngasih keluarga, ngasih makan pasiennya nggak mau makan, tahu-tahu apnu kan. Juga nggak ketolong. Lagi RJP kamar sebelahnya ikutan. Tapi sedih nggak Mas kayak waktu kayak
kayak gitu posisi sampean masih mahasiswa terus Kalau waktu hari-harinya, waktu Iya. masih tindakan, nggak ngerasa sedih sih. Masih ya mikir Tolong otaknya masih mikir habis ini apa, ngasih obat ini nanti bakalan terjadi kayak gini, harus diapain, masih mikir terus. Ntar kalau sudah dari dokter DPCP udah cukup, kita udah kelelahan juga, ya udah. Ntar baru paling gitu toh. ya, Nah, pasti ntar ada nggak fase kayak ngerasa gitu. sedih, cuma lelah aja gimana rasanya gitu. Lelah badan, lelah pikiran. Nah, ntar paling waktu udah pulang selesai mandi baru ngerasain stresnya. Iya, saya juga pernah ngalamin kayak gitu sih pas perbantuan di GD. Ya kan, kalau di ruang waktu kita nanganin pasien kritis kan, gawat darurat gitu kan, apalagi IGD kan. GD dia tiap hari. Satu, kalau di IGD kita nanganin pasiennya, juga kita harus edukasi keluarganya juga kan. Iya. Apalagi keluarganya yang panik. Tambah bingung. Iya, waktu dulu mahasiswa kan kayak gitu Mas, istilahnya kena mental. Iya. Nah, besoknya kan berangkat lagi Mas. Jaga mental biar tetap fokus pada kerjaan tuh kayak gimana waktu mahasiswa dulu. Kalau dulu sih ya, kalau saya sih ya mau nggak mau ibaratnya kalau saya pakai topeng sih kayak ibaratnya. Topeng. Maksudnya topeng tuh ya dikesampingkan emosi pribadi, ya udah kerja berangkat, kerja tindakan, ngurusin pasien ini butuhnya apa yang lalu nggak usah dipikirin. Kayak gitu. Tapi kalau nanti udah selesai biasanya ya kepikiran lagi. Jadi harus butuh refreshing juga ya Mas kalau dulu. Iya betul sekali. Tapi kalau waktu zaman kuliah kan dikit Mas waktu refreshingnya, apalagi waktu praktek. Mas, itu tugas ya? Mas Acil, Mas Anggir kan juga ngerasain. Setelah praktek masih nulis laporan, konsul, responsi, ujian, belum revisinya. Aduh. Iya, tapi dulu kan punya solusi masing-masing. Misal kalau ada masalah terus harus nanggepinnya gimana. Nah, kalau Mas Vincent kalau di ICU kan saya kan belum pernah tuh waktu D3 praktek ICU. Kalau Mas Vincent kan sudah. Nah, kan ketemu pasien yang nggak sadar penuh itu kepikiran nggak di kos itu kayak gimana. Terus waduh ini gimana, mintanya gimana, terus keluarganya kayak gimana, pernah kepikiran kayak gitu nggak? Kalau kepikiran keluarganya gimana kalau pasien nggak sadar ya, malah lebih nyantai sih Mas kepikiran. Nggak begitu kepikiran, cuma kalau lagi kritis itu loh, itu yang waktu emergensinya itu loh malah yang kepikiran. Kalau kritis nggak sadar kita rawat di ICU nggak begitu kepikiran Mas malah. Soalnya pasiennya termasuknya kan stabil, nggak begitu berat di beban kerjanya. Kalau yang tahu loh ya, yang tahu ilmu dan tata laksananya loh ya, nggak begitu berat. Kalau yang nggak tahu ya mungkin kepikiran Mas. Iki meh ngopo. Iya betul. Sekarang kalau misalkan kayak waktu pertama masuk ICU lah misalkan, kalau nggak tahu ilmunya kan mesti pasien nggak sadar mau diapain gitu loh, kan nggak ngeblank juga mesti. Ya kalau nggak ada pelatihan ya iya mana tahu harus diapain. Kalau udah tahu kan ya pasien udah nggak sadarkan diri, kita udah tahu ya tinggal jalan aja, nggak usah dipikirin. Paling ya kalau misalkan kepikiran paling pasiennya nanti perkembangannya gimana. Paling follow up-nya kita kalau misalkan udah selesai jaga nih. Paling kita tanya teman kita yang shift selanjutnya, ngobrol-ngobrol kayak sosial media. Jadi perkembangannya gimana? Ada perubahan perburukan, ini kan. Paling gitu tok sih Mas kalau waktu yang itu. Biar nggak gitu berat lah mikirin yang lainnya juga. Tapi sekarang Mas Vincent masih pengen di ICU atau enggak? Kalau lihat cerita lalu waktu mahasiswa kan, sekarang Mas Vincent sekarang kan saya di kamar operasi. Di kamar operasi. Justru saya masuk kamar operasi. Sebelum masuk kamar operasi ya. Setelah lulus D4-nya yang kritis itu,
gara-gara stres stop nggak nyari kerjaan aku malahan. Yang lain pada langsung buat ada lamaran. ada lowongan masukin lamaran. Kalau aku stop sih. Nggak sampai setahun sih mas, paling cuma 1 atau 2 bulan lah. Ya, Jadi yang lain tuh udah mulai pada kerja, aku masih menenangkan diri dulu. siap apa enggak gitu loh. Masuk kembali ke dunia sama isi stres lah. Ya, itu dunia itu. Nah, selama 1-2 bulan itu aku balik lagi ngegame lagi. Karena hobinya ngegame kan. Aku game gila-gila. Pengalian game. Dari pagi sampai malam, kadang malam sampai pagi. Jadi yang bikin stres itu waktu praktek di ICU. Iya, justru waktu praktek di ICU. Dari yang D3, waktu praktek D3 itu malah nggak begitu stres. Nyantai-nyantai aja. Bisa waktu praktek D3 malah masih bisa main, Mas. Masih bisa, dulu praktek di Wonogiri bisa main ke Pacitan, ke laut. Tapi kalau dilihat dari sekarang kayaknya udah siap deh mas ya. Ya kalau setelah 2 bulan itu daftar udah siap. Nah, ternyata sampai di rumah sakit yang ini ditawarin karena tadinya kan ada lowongan ke ICU juga. Cuma 1 personil sih waktu itu. Nah, aku daftar itu sama senior di kampus. Yang masuk ICU seniorku yang di kampus itu. Dan ada tawaran di kamar operasi, kebetulan aku juga udah pernah di kamar operasi juga. Ya udahlah, terima. Soalnya kamar operasi juga butuh. Pada waktu itu angkatanku masuk rumah sakit tuh pada nggak berani masuk kamar operasi. Yaudah aku masuk sini ya nyantai-nyantai aja. Malah lebih enteng daripada di ICU sih ngerasanya. Tingkat stresnya lebih rendah gitu ya mas. Kalau buat saya loh ya, saya pribadi loh ya. Kan ada beberapa orang yang malah masuk kamar operasi kan nggak kuat mas. Jadi tekanannya berbeda juga. Ya betul juga sih. Kan sawang sinawang lah mas. Iya. Dari ruangan satu sama ruangan lain kan beda-beda. Orang beda-beda itu. Mungkin ada beberapa orang yang kalau saya nilainya ICU berat ya. Mungkin buat orang-orang yang lain ICU lebih ringan daripada di kamar operasi. Ya juga beberapa sih. Gitu sih. Ya, semua ada plus minusnya lah, tergantung orangnya beda-beda juga kan. Iya betul. Oh ya Mas, ngomong-ngomong kalau udah selesai kerja, kegiatannya apa sih Mas sekarang? Nah, kalau udah selesai kerja ya cuma paling enggak selesai kerja sih kan. Kita kalau kerja kan kalau ada operasi ya. Kalau misalkan udah nggak ada operasi ya paling trading dulu. Kalau enggak ya trading. Kita tahu trading kalian? Mas tahu trading nggak Mas? Trading tahu Mas? Trading tuh kayaknya yang merah hijau itu. Iya, maksudnya trading jual beli lah. Oh, jual beli ya. Dulu sih jual beli mata uang atau forex. Terus sekarang sih masuk ke saham. Nah, habis kalau lagi rame. Enggak, yang rame NFT, Mas. NFT sekarang yang rame. Hah? Enggak payu, Mas, mukaku, Mas. Vincent Everybody. Tuh gila itu. Bisa sampai jutaan sampai miliaran itu luar biasa. Kalau dikatakan anomali sebenarnya banyak loh, Mas. Anomali itu zaman siapa Sinta dan Jojo itu sebenarnya udah ada loh. Ya Jojo yang joget-joget viral nah, cuma nggak ada value-nya. Iya, soalnya gitu. Kalau menurutku timingnya yang belum terlalu cepat belum. Mereka. Tapi mereka udah tahu loh. Sinta dan Jojo, terus siapa Mas satunya Udin Sedunia. Itu mereka sebenarnya udah tahu. Terus siapa Norman Kamaru. Nah, itu sebenarnya mereka udah tahu tapi momennya aja yang kecepatan. Kecepatan mereka itu. Jadi masyarakatnya belum siap. Nah, betul. Ini apa sih? Dikit-dikit namanya kasih Udin. Padahal kalau dilihat di tahun sekarang, wah, pendapatannya harusnya udah kalau sekarang mesti udah booming banget mereka. Ya, soalnya masyarakatnya udah siap. Kayak KKI itu ada platforman juga. Jadi
ada wadahnya mereka berkarya. Berarti kan nggak cuma Pares yang cantik apa ganteng kan, tapi kalau punya apa mas, ciri khas ya, Ciri khas. ciri khas dan punya sekarang meme. Nah, Nah, apa dibuat meme tuh, wah nilainya itu banyak banget. Ya soalnya kalau dilihat dari yang kita Permata. dulu itu yang Jujur Cinta sampai sekarang kan perkembangannya pesat banget. Kebetulan aja sih timingnya mereka terlalu cepat sih jadinya. Kalau mereka boomingnya belakangan mungkin sekarang ya masih menikmati di atas. Sekarang kan udah hilang, udah nggak kelihatan. Ya udah mulai lagi ya, tapi udah fokus ke keluarga kayaknya. Kalau trading mas tadi katanya kalau gabut main trading, apa enggak takut kalau loss gitu? Kalau Apa sering loss? sebenarnya bukannya kalau gabut ya, kalau kalau dulu waktu forex emang sering, ya nggak sering sih, emang pernah ngalami loss. Yang namanya trading jual beli di mata uang ataupun saham ya harus kuat mental sih. Sekarang nggak bisa kita berekspektasi untung terus, Ya. mesti ada Ya ruginya. kayak jualan di pasar gitu ya. Iya. Kalau Kalau laku ya laku, kalau enggak ya banyak laku. banyak orang yang tertarik masuk dunia trading ataupun saham karena informasi orang-orang yang bergelut di dunia itu ngasih infonya atau story-nya itu profit terus. Untung Ya, aja. yang dikasih lihat untungnya doang. Portofolionya waktu merah di bawah itu nggak pernah dikasih lihat mesti. Iya, istilahnya kayak seal di bawah mejanya nggak dikasih Nggak lihat gitu ya. nggak dikasih tahu Di kan. atas meja aja yang di publish. Iya, jadi ya kalau dulu waktu trading forex kan nggak ada jamnya ya, jadi sampai sore malam masih trading aja itu. Nah, ini kan banyak anak-anak muda yang pengen ikutan trading tuh, Mas. Saran buat mereka biar nggak terlalu fokus ke trading atau nggak terlalu maniak gitu loh, Mas. Kan nggak tahu nih Oh, iya. ruginya mereka. Untungnya aja kan mereka yang lihat di Ya. platform-platform manapun itu. Kalau menurutku ya, kalau mau trading ataupun investasi saham ataupun investasi yang lain ataupun kalian mau masuk trading Bitcoin pun sekalian atau doge-doge itu, yang pertama itu uang yang kalian pakai itu nggak dipakai sama yang lain. Bukan untuk kebutuhan. Itu uang Bukan. apa? Uang apa Jadi namanya kalau itu? misalnya kita punya uang, harus disisihkan satu, punya tabungan, Iya. punya uang cadangan, tabungan cadangan, sama buat yang kebutuhan. Nah, kalau uang kalian masih sisa, nah itu masih bisa kalian gerakin buat kemana-mana, atau mungkin buat jajan, buat nongkrong neng kopi-kopi di kafe-kafe, atau buat yang masih suka ke klub, itu bisa dimasukin ke Di uang sisa itu ya. trading. jajan gitu ya, Mas. Ya betul, Belajar. dimasukin buat trading atau investasi. Jadi kalau pun misalkan uang kalian misalkan 3 juta itu udah hilang, kalian nggak begitu kepikiran. Kalau kalian pakai uang makan misalkan, uang makan kalian, uang jajan kalian selama 1 bulan buat di tradingin, terus tiba-tiba kalian loss, terus menurut kalian harus cut loss, ya nanti kalian mesti bingung makan apa. Kayak gitu ya. Pertama harus disiapin dulu uang yang bisa digerakin secara bebas di trading ataupun investasi itu. Nah, kalau sudah ada modalnya, siapin mental. Jangan berekspektasi untuk untung terus. Untung terus. Harus siap kalau kalian lagi merah. Kalau misalkan kalau investasi kan jangka panjang. Nah, kalau untuk jangka panjang kalian juga harus lihat profil yang mau kalian beli, saham yang kalian mau beli. Apakah dia perusahaannya sehat apa enggak? Itu nanti cari infonya masing-masing. Tapi Ya. perlu nggak sih mas kalau anak muda sekarang itu main trading tuh? Perlu nggak? Maksudnya perlu tahu atau perlu ikutan gitu loh? Ini Perlu tahu aja atau tergantung. harus gitu? Iya, tergantung masing-masing sih. Ada beberapa orang yang mikir trading itu judi ya. Cuma kalau yang nggak tahu kan mungkin nggak tahu gimana caranya trading, gimana caranya investasi. Kan udah ada poin-poin yang dilihat. Kalau menurutku untuk anak muda kalau punya duit lebih, mending masukin di trading atau investasi.
Oh, iya. Soalnya kalau saya pengalaman sendiri ya, Hmm. setelah tahu trading sama investasi, Hmm. mesti kenapa nggak dari dulu? Hmm. Itu ya mesti yang saya dulu yang tak rasain. Hmm. Kalau misalkan investasi misalkan dari umur 25 tahun gitu, nanti udah profitnya udah banyak loh, lumayan. Nah, kalau kita mulainya dari 25 kan belum sebanyak yang tak mulai dari 20 gitu. Jadi yang menurut saya sih kalau untuk anak muda, pertama tahu dulu lah. Perlu tahu trading lah. itu apa gitu ya. Perlu tahu lah trading, Investasi itu apa gitu. itu apa. Kedua, kalau kalian sudah berani terjun, seenggaknya cobalah terjun di dunia itu. Hmm. Nah, ntar kalau misalkan nggak kuat mentalnya, ya udah mending berhenti, jangan diterusin. Nah, kalau udah mentalnya udah tahu, bisa dilanjutin, ya dilanjutin kan juga enak juga nanti. Nah, itu kan kita harus tahu dan harus paham. Kalau kita nyari leader itu yang paling bagus itu langsung ketemu orangnya atau mempelajari dari buku-buku atau lihat track recordnya itu yang bener yang gimana sih Mas? Nah, kalau mau belajar, kalau dulu saya sih belajarnya otodidak, maksudnya belajar sendiri, nggak ada yang ngajarin. Jujur saya kalau dulu otodidak itu malah lama untuk kenapa? Karena kurang yakin bahwa saya udah siap untuk terjun apa belum. Kalau misalkan kita ketemu orang yang udah terjun atau ibaratkan mentor lah gitulah ya, mesti kita bisa, yang kita nggak tahu kan kita bisa tanya. Sembari kita tanya kan kita juga bisa belajar sendiri. Kira-kira kayak gini bisa diskusi juga. Itu malah lebih bagus. Jadi mending ketemu sama orang yang main langsung itu. Iya, yang sudah pernah terjun di dunia yang langsung kalau kalian mau belajar sih. Soalnya orang yang udah terjun langsung kan pengalaman sama ilmunya juga lebih banyak. Dan kalian bisa tanya langsung. Jadinya waktu kalian terjun pakai aplikasi ataupun daftarnya, kalau kalian bingung kan kalian ada arah tempat kemana kalian mau tanya. Jadinya nggak bingung. Kalau saya dulu kan nggak belajar sendiri, itu sekitar 2 tahun saya udah pikir lama Mas. Ya belajarnya nggak 2 tahun sih, cuma hampir setahun lah mikir masuk ndak ya gitu loh. Gampangnya setahun itu. Iya, gampangnya masuk ndak ya, yakin ndak ya gitu loh. Udah belajar, udah nyatetin dari buku, internet, terus sosial media yang kan sekarang banyak yang kayak influencer gitu kan, dicatetin ada kayak tips and tricksnya gitu kan. Terus ada yang mana yang harus dilihat gitu, udah tak catetin. Tapi untuk terjun langsungnya itu kayak kalau kita nggak punya mentor ataupun temen yang satu circle interest di investasi ataupun trading, pasti nggak ada dorongan. Iya, pasti takut loss. Iya. Pasti. Apalagi dulu waktu masih muda kan masih senengnya dolan. Ya, masih senengnya nongkrong, jajan ini jajan itu. Jadi masih duitnya kok sih gitu. Kalau misalnya kita punya mentor kan, daripada kamu gini mending gini. Nah, ayo mulai saiki. Orang misalkan takut nanti tak kasih tahu gitu ya biasanya. Jadi lebih enak. Ya, kalau sekarang ikuti arus mah apa-apa serba dituntut cepet ya Mas ya. Harus sekarang kalau ikutan misalkan ini, harus ikutan itu. Kalau cuma ikut-ikutan malah berat Mas. Sekarang kalau ikut-ikutan trading, kalian tahu superficial aja, nggak tahu apa-apa ya nanti paling nggak lama lah. Ya, paling biasanya sebulan 3 bulan lah kalau untuk trading. Kalau investasi kalian cuma ikut-ikutan lah paling ya 6 bulan lah wis rampung paling. Selesai. Terus kayak kalian ikut-ikutan NFT itu juga paling nggak lama juga. Iya, kalau dilihat si Gozali 3 tahun ya Mas, 3 tahun bilangnya aja mau dibuat video, terus ternyata laku kan, nggak nyangka juga. Iya. Malah Indonesia sekarang banyak yang buat NFT dan isinya ya kayak gitu ya Mas Angger. Nggak jelas, nggak mutu, nggak sesuai
kalau orang-orang NFT bilang nggak sesuai pasar marketnya. Nggak sesuai Soalnya marketnya. kan makin banyak kan kayak Gozali kan ada keunikannya. Ya unik banget kalau itu Ada langka. ada keunikannya, terus dimasukin di OpenSea. Itu kan bisa ada ibaratnya kayak sidik jari lah. Ya betul. Ibaratnya kayak ada Khusus- sidik jarinya khusus khusus Gozali Mas aja. Gozali gitu loh. Tapi kalau semakin banyak orang ke situ kan nanti orang lihatnya wis udah banyak biasa aja ya, kayak orang kita di pasar lah, semakin banyak barang ya kan Barang semakin udah. murah, apalagi kalau misalkan sama nggak ada keunikannya. Terus sekarang yang paling unik dari Mas Vincent apa? Pengen tahu aku. Wah, nggak ada ya Mas Yan. Oh ya tadi bilang kalau saya tuh introvert. Introvert yang dimaksud Mas Vincent itu apa tuh? Introvert yang kayak gimana? Kan introvert banyak banget Mas. Aku juga introvert Mas. Introvert kalau lagi pengen pipis. Ya enggak gitu. Aku justru malah aku introvert tuh nggak bisa di rame yang jelas. Gak bisa di Keramaian. tempat rame. Berarti kalau Aslinya, lagi kalau ada keramaian gitu kadang malah pusing gitu loh rasanya. pusing. Jadi kayak banyak suara gitu loh. Hmm. Jadinya rame mentoh, lebih suka tenang gitu loh. Menenangkan diri. Kalau rame-rame nggak begitu. Enggak suka. begitu suka. Terus sama ya kalau ya jadinya dari dulu kayak gitu jadinya menyendiri, sukanya dewean, nyendiri, ya jarang ngobrol sama orang jadinya susah komunikasi. Tapi kalau kayak gitu enggak Mas, susah mencari temen yang buat curhat kayak gitu enggak sih? Apa sering curhat sendiri, susah kalau ada masalah ngomong sendiri, apa lebih nyaman dengan ibadah kayak gitu sih Mas? Kalau aku sih biasanya kalau untuk meluapkan emosi sih larinya ke musik Mas. Oh. Soalnya selain nge-game juga suka musik. musik juga. Oh. Bisa main gitar buat dulu waktu stres juga main gitar juga, waktu masih ada temen-temennya ngeband ya kita ngeband gitu paling. Jadi Kalau yang nonton ini punya masalah ya mending larinya ke hobi aja gitu ya Mas ya. ya kadang kalau musik tuh kalau buat saya ya itu buat meluapkan emosi tuh lebih banyak pilihannya. Genrenya kamu mau yang mana, bisa menyesuaikan mood kita. Jadinya nggak begitu stres. Kalau orang nggak punya hobi nih ya, atau belum nemu hobi, biasanya kan orang kalau stres larinya mikirnya langsung ke hal-hal negatif. Wah, itu yang bahaya. Bahaya ya apa? Apalagi nggak punya support system. Ah. Kalau nggak punya support system bisa kepikiran sampai bunuh diri malahan kan. Paling sering itu anak-anak muda Bahaya. sekarang. Miras dulu lah apa itu narkoboy. Nah, kalau Bunuh diri itu semudah itu Hmm. menyelesaikan hidup. kalau hal-hal kayak gitu kan sesaat aja sih. Bener Ustaz. Sesaat aja. Waktu kalian minum ya lupa sih masalah. Habis minum sober, Sebenarnya nggak lupa sih Mas. Masalah itu tetap ada. masih ada. Masalah ada setelah pos mabuk, Mabuk. kobam. Ya bahasa Burung. gaulnya kobam. Burung kecekel. Nah itu. Enaknya apa sih? Nggak enak. Entah. Terus Jadi lagi. lebih enak ke musik dulu aku. Jadi ya nggak profesional juga sih musiknya, cuma buat senang-senang. Kebetulan ya teman-temanku juga circle-nya banyak yang suka musik sih, jadinya mungkin ya jadinya ke support aja. Kenapa nggak ke olahraga Mas? Olahraga kan nanti wah udah keringetan enak, plong, capek, tidur. Badan sehat juga gitu. Nggak Kalau kepikiran gitu. kalau di olahraga kalau saya sih paling ya itu paling cuma di badan. Pikirannya saya mikiri ora-ora. Ya digabung aja Mas, lagi jogging sambil dengerin musik gitu. Udah Apa pernah nanti dicoba, cuma masih tapi nggak jalan. tetap nggak jalan sih kalau saya sih. Iya. Dulu olahraga paling cuma sampai ya lulus kuliah lah. Lulus kuliah. Bener lulus kuliah. Ya. Sekarang nggak? Sekarang udah jarang. Mas Agil apa Mas Agil? Saya cari duit Mas. Kalau Mas Agil, Kalau Mas kalau Agil? musik kemana? Kalau aku lebih ke Istri. internet aja sih. Oh. Pusing malah cari internet itu tambah pusing deh kayaknya Mas. Iya, baca-baca, berkelana, nonton video. Nah kalau Mas Acil, Cari hiburan. Kalau aku paling nonton
baca komik sih. Baca komik itu fantasinya loh Mas. Kalau pikirannya wah kayaknya kalau direalistiskan tuh asik. Tapi kalau nggak mungkin, artnya itu nggak mungkin terjadi di dunia nyata. Tapi kalau menikmati komik itu lebih Iya, soalnya nggak mungkin kita lakuin di sini kan, di realita kan. komik. Oh enggak lah Mas. Itu kita itu kayak apa ya? Kayak adiktif aja sih. Sesaat kayak kita apa ya istilahnya? Minum kopi. Kalau selesai kopinya ya udah, apa ini kopi? Lanjut. Oh ya Mas Vincent, ya, ini kan udah berapa tahun di sini? Udah berapa tahun Mas? Di rumah Di Semarang. Di Semarang tuh 5 tahun Pak ya Mas? 5 Dari tahun. 2016 sih. 5 tahun. Udah pengen kepikiran yang lebih jauh nggak Mas? Yang lebih jauh itu maksudnya satu. Ini Mas Vincent udah berkeluarga belum? Belum sih, Belum. masih Nah, single. itu berkeluarga. Terus kedepannya kan pengen tempat tinggal yang tetap gitu. Itu rencana pengen berapa lama di sini Mas? Nggak ngusir loh ya. Saya cuma tanya maksudnya. Nggak ngusir, cuma kasih kode aja Kasih kode. buat keluar dari sini maksudnya kan. Enggak. Keluar dari status lajang. Astaga. Enggak Mas. Lajang. Nah, aku tuh sensor ini. Gitu. Ini potongnya gitu. Kalau rencana untuk jadi lebih baik mesti ada lah ya. Ya semua Mas ya, baik. Cuma belum ada kesempatannya, belum muncul. Oh. Kalau ada langsung sikat Mas. Harus main monopoli dulu ya Pak. Karena Wah, itu namanya kartu kesempatan. kesempatan. Ngomong-ngomong kesempatan ya Mas. Emang harus ditunggu Mas kesempatan kayak gitu. Kalau mau ya nggak harus ditunggu, dicari bisa. Cuma belakangan ini fokusku itu masih di satu yang trading tadi, investasi tadi, kerja main job di keperawatan, sama ngembangin diri di YouTube sih, di On Steril ini sih. Bagus ya. Termasuk di On Talks ya. Buat teman-teman yang nonton, subscribe ya. Itu sih fokusnya masih di situ sih. Oh, iya. Jadi kalau misalkan untuk jadi lebih baik ataupun masalah jodoh, nanti kalau misalkan sambil jalan ada ya dijalani. Kalau untuk fokus masih di situ Mas tadi yang ku sebutin tadi. Iya benar juga sih kayak gitu ya Mas ya, Mas Angger. Kalau suruh milih kita yang sudah punya istri ya, wah nanti dulu masih banyak yang daerah yang perlu kita kunjungi, tempat mana yang kita perlu lalui. Tapi kalau udah stop ya udah ketemu jodohnya ya wes bisa kemana-mana. Susahnya kayak gitu. Bukan kayak gitu. Kalau aku sih ya, walaupun udah besoknya sudah ada pasangan, kalaupun mau kemana-mana ya paling kan sama pasangan, sama keluarga. Tidak semudah sama itu. Ya kenyataannya. Ya kesulitannya apa Mas? Kenyataannya kita kan bisa bilang wah nanti sama istri, tapi di belakang wah nanti dulu. Kebutuhan A, B, C, D, E wanita itu lebih komplit Mas daripada kita. Nah, makanya di awal ini kenapa saya masih single juga masih menyiapkan biar bisa besoknya pasanganku juga nggak ribet juga. Ya biasanya Nah, pasangan itu cerminan gitu. Sekarang gini, kita selama muda udah seneng-seneng. Terus cari duit mau berkeluarga. Nah, mau berkeluarga ibaratnya ngambil anak orang kan. Sekarang pasangan kita itu sudah dibesarin sama orang tuanya susah payah. Yo meh mbok bikin susah. Yo enggak toh yo. Ya, itu harus kita jaga sebagai laki-laki. Lah makanya dihormati, saya tuh menyiapkan diri biar pasangan saya juga enggak terlalu susah, cuma juga enggak ngelunjak banget. Yang dicari kayak gitu. Enggak mau lah ngambil anak orang terus udah dibesarin susah-susah, dibesarin sekuat tenaga orang tuanya. Nanti sama saya kok ora kopen ibaratnya ngono kan. Nah, aku enggak sampai hati sih kalau aku.
jadinya seenggaknya ya kebutuhannya terpenuhi, terpenuhi dan terus tercukupi. keinginannya juga bisa terpenuhi sih, harapan saya sih gitu. Gimana Mas ya? Sebagai seorang bapak, Sebagai yang sudah beristri mungkin bisa Mungkin share bisa- juga apakah yang dialami sekarang sudah ideal. Oh, kalau bicara ideal jelas belum jauh Ideal. dari kata ideal, tapi ya ngomongin kesempurnaan itu nggak ada sih. Sempurna itu hanya milik yang di atas Maha Kuasa. Kalau kita sebagai umatnya itu ya melaksanakan semampu kita, Mas. Ya luar biasa. Belum Jumat tuh udah Ustadz Acil ini. aduh. Terus apa lagi ya? Kayaknya udah selesai deh ya Mas ya. Ya cukup itu Cukup udah ya, lama lebih dari juga. cukup ya. Udah 50 menit Mas. Udah 50 menit ya, nggak terasa ya Mas. Padahal masih banyak loh yang pengen saya tanya-tanya itu. nanti bisa lanjut season 2. Oh ya, season 2 atau season selanjutnya. Recordingnya 50 menit, nanti videonya paling nggak sampai 30 menit ini. Banyak yang kita sensor loh. Oke, Banyak makasih Mas omongan yang Vincent nggak ya. penting. Ya, sama-sama, Mas Acil. Berbincang dan berbagi pengalaman buat kita. Dan buat kalian yang pengen belajar trading nanti kunjungi aja di channelnya Mas Vincent, apa Mas namanya? Vidas Entertainment. Vidas Entertainment. Ya nanti Mas Vincent buat video di sana kok. Iya besok kalau sudah sukses. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Besok kapan Mas? Ada lagi seasonnya? Ditunggu aja. Ditunggu aja ya. Oh, ditunggu aja ya. Ditunggu aja. Saya Acil dan Saya Vincent. makasih sudah nonton di On Talks. Bye bye.